Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Yedi Prayoga dengan nomor induk mahasiswa 2021 006035 dari program studi Pendidikan Vokasional Teknik Mesin di Universitas Sarjana Beta Taman Siswa. Pada video ini, saya akan membahas salah satu materi pemeliharaan mesin sepeda motor, yaitu mekanisme katup. Pernahkah Anda bertanya-tanya apa yang membuat sepeda motor menderu hidup? Di jantung kinerjanya terdapat sebuah komponen yang sangat penting, yaitu mekanisme katup. Mekanisme katup mengontrol campuran udara bahan bakar ke dalam mesin dan gas sisa pembakaran keluar. Mekanisme ini terdiri dari katup, pegas, dan camshaft yang bekerja dalam harmoni yang sempurna. Ketika mesin berputar, camshaft berputar, mendorong katup membuka dan menutup pada interval yang tepat. Pengaturan waktu ini sangat penting. Jika katup terbuka terlalu cepat atau terlalu lambat, mesin dapat macet atau rusak, yang menyebabkan hilangnya tenaga dan efisiensi. Sepeda motor performa tinggi seringkali menggunakan sistem canggih seperti timing katup variabel untuk mengoptimalkan performa di berbagai RPM. Mari menyelami dunia mesin sepeda motor yang menarik ini, khususnya mekanisme katup yang memainkan peran penting dalam kinerja sebuah mesin. Di jantung mesin, mekanisme katup mengontrol pemasukan udara dan bahan bakar serta pembuangan gas. Mekanisme ini terdiri dari katup, pegas, dan camshaft. Camshaft digerakkan oleh poros engkol mesin dan berputar saat mesin bekerja. Saat camshaft berputar, camshaft menekan pelatuk katup, yang kemudian membuka katup. Katup in atau katup masuk memungkinkan campuran udara bahan bakar masuk ke dalam ruang bakar, sementara katup X melepaskan gas yang terbakar setelah pembakaran. Proses ini terjadi dalam urutan yang tepat, diatur waktunya dengan sempurna dengan siklus mesin. Pegas kemudian menutup katup dengan cepat, memastikan mesin dapat bernapas secara efisien. Beberapa sepeda motor modern menggunakan pengaturan waktu katup variabel untuk mengoptimalkan performa pada kecepatan yang berbeda, meningkatkan tenaga dan efisiensi bahan bakar. Pertama, kita memiliki sistem overhead valve atau OHV. Biasanya digunakan pada kendaraan berkapasitas kecil, seperti Honda CG, di mana rocker arm digerakkan oleh push rod yang diatur oleh camshaft yang posisinya masih di bawah. Pada desain ini, katup terletak di kepala silinder, memungkinkan aliran udara yang efisien dan desain mesin yang ringkas. Pengaturan ini dikenal dengan daya tahan dan torsi rendahnya. Berikutnya adalah mesin SOHC atau Single Overhead Camshaft. Posisi katup dan camshaft terletak di atas piston, tepatnya di dalam silinder head atau kepala silinder. Desain ini menghilangkan komponen batang penekan atau push rod dan menggantikannya dengan cam chain atau rantai timing. Putaran dari poros engkol diteruskan ke camshaft melalui rantai timing tersebut. Selanjutnya, camshaft atau noken as akan menggerakkan rocker arm atau pelatuk yang kemudian menekan batang katup untuk membuka dan menutup saluran bahan bakar dan udara. Konfigurasi SOHC umumnya banyak diaplikasikan pada kendaraan modern karena desainnya yang sederhana, mengurangi jumlah komponen, dan memudahkan perawatan mesin. Keunggulan ini menjadikannya lebih efisien serta hemat biaya dalam jangka panjang. Pada mesin DOHC atau Dual Overhead Camshaft, mekanisme katupnya juga terletak di kepala silinder, mirip dengan desain SOHC. Perbedaan utamanya terletak pada cara penggerakan katup.
Pada SOHC, putaran crankshaft diteruskan ke katup melalui rocker arm atau pelatuk. Sedangkan pada DOHC, crankshaft langsung menekan katup tanpa perantara rocker arm. Penghapusan komponen rocker arm ini mengharuskan penggunaan dua crankshaft terpisah, satu untuk menggerakkan katup masuk atau intake dan satu untuk katup buang atau exhaust. Desain ini mempersingkat alur pergerakan mekanisme katup, sehingga buka tutup katup menjadi lebih responsif dan presisi. Efisiensi ini membuat DOHC lebih unggul dalam menangani putaran mesin tinggi, meningkatkan performa dan optimasi aliran udara dan bahan bakar. Mari kita pelajari bagaimana mekanisme katup desmodromic bekerja pada sepeda motor, khususnya pada mesin Ducati. Berbeda dengan mekanisme katup konvensional yang menggunakan pegas untuk menutup katup dan membukanya, sistem desmodromic menggunakan dua cam loops dan tuas khusus. Satu cam bertugas membuka katup, sedangkan cam lain secara mekanis menutupnya. Karena mekanisme ini tidak mengandalkan pegas, katup dapat ditutup dengan sangat presisi dan cepat. Hal ini menghilangkan resiko katup mengambang atau tidak menutup sempurna pada putaran mesin tinggi. Sistem ini memungkinkan mesin beroperasi pada revolusi tinggi dan stabilitas dan efisiensi yang lebih baik. Inilah mengapa motor Ducati yang menggunakan Desmo terkenal memiliki performa tinggi dan responsif. Jadi, mekanisme katup desmodromic adalah inovasi penting yang membuat mesin sepeda motor bekerja optimal, terutama pada kecepatan tinggi, memberikannya pengalaman berkendara yang luar biasa. Katup pada sepeda motor berperan sebagai pintu otomatis yang mengatur keluar masuk campuran bahan bakar udara ke ruang bakar dan mengeluarkan gas sisa pembakaran. Saat mesin hidup, katup hisap terbuka untuk memasukkan campuran bahan bakar udara, sedangkan katup buang membuka jalan bagi gas sisa pembakaran keluar. Gerakan ini dikendalikan oleh crankshaft dan timing chain agar selalu sinkron dengan piston. Jika mekanisme katup rusak, performa mesin menurun, bahan bakar menjadi boros, bahkan bisa merusak komponen lainnya. Perawatan berkala menjadi opsi paling penting dalam merawat mekanisme katup, sehingga tarikan motor tetap responsif dan motor menjadi irit. Katup berfungsi sebagai komponen utama yang mengatur aliran campuran udara bahan bakar ke dalam ruang bakar atau intake, serta mengalirkan gas sisa pembakaran ke saluran buang atau exhaust. Selain itu, katup harus mampu menutup secara sempurna selama langkah kompresi untuk mencegah kebocoran tekanan. Dari segi konstruksi, katup harus dirancang untuk menahan beban mekanis yang tinggi, terutama pada ujung batang katup yang terus-menerus terkena gesekan dari pelatuk atau rocker arm. Batang katup juga harus tahan terhadap keausan akibat gerakan berulang selama mesin beroperasi. Bagian daun katup atau valve head harus memiliki ketahanan terhadap tumbukan saat menutup dan mampu bertahan dalam suhu ekstrim, kurang lebih 800 derajat Celcius, yang dihasilkan dari proses pembakaran. Pegas katup berperan menyediakan gaya untuk mengembalikan katup ke posisi tertutup setelah terbuka akibat tekanan dari poros knob atau crankshaft. Selain itu, pegas ini memastikan katup menutup rapat untuk mencegah kebocoran kompresi atau gas pembakaran. Kecepatan penutupan katup dipengaruhi oleh dua faktor utama, gaya pegas yang dihasilkan dan massa komponen bergerak, seperti batang katup, rocker arm, atau bucket lifter, tergantung desain mesin. Pegas dengan gaya yang terlalu lemah atau komponen yang terlalu berat dapat menyebabkan ketidakstabilan gerakan katup, seperti valve floating atau katup tidak menutup tepat waktu pada putaran mesin tinggi. Sebaliknya,
Pegas yang terlalu kaku atau massa komponen yang ringan beresiko meningkatkan gesekan dan keausan. Oleh karena itu, desain pegas katup harus seimbang antara kekakuan, bobot komponen, dan kebutuhan responsivitas sesuai karakteristik mesin.